Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita kembali di doa pagi di gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami mau memulai aktivitas kami. Biar kiranya Bapa, kami dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat lagu pujian. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Jalan mana yang harus ku pilih? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, ku tak betapa dalam kasih. Janjimu, seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengatakan, aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kami pilih, mana yang harus ku pilih. Kau tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tanpa jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku,
saatnya Bapa. Kami mau mendengarkan firman. Biar firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, biar kami dibentuk Tuhan. Hari Bapak Ibu, kita mau mengangkat lagu pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibakar
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, betapa kita semua sangat beruntung jika kita bisa mengenal Tuhan kita, mengerti kehendak-Nya, punya Bapa di surga, dan hari ini kita tidak dibiarkannya seorang diri. Roh Allah ditaruh dalam diri kita, mendampingi kita, Roh Kudus, Roh Suci. Itulah sebabnya hidup ini sebenarnya sangat amat menarik. Sebab Roh Suci ada pada kita. Sehingga bagaimana kita masuk ke dalam proses menyucikan diri. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Inilah makanan pagi hari bagi jiwa dan roh kami, yang sangat menyegarkan jiwa dan sangat mendidik. Terima kasih, Engkau urapi mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal iman. Iman itu tidak bisa dirumuskan hanya dalam satu kalimat. Apa sih iman itu? Sebagian besar manusia tahu, iman itu percaya kepada Tuhan, Pak. Oh iya, betul. Tapi saya mau ingatkan, setan juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ia tahu benar, sebab ia pernah berjumpa di surga sebelum ia dibuang menjadi setan dengan Yesus. Ya, jadi iman atau percaya itu seperti apa? Apakah hanya percaya secara teori? Ataukah hanya sekedar tahu? Nah, percaya di sini mengandung banyak dimensi, saudara. Kalau kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang pertama. Benar, kita artinya percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa ia diutus Bapanya turun dari surga. Bahwa ia menjadi manusia biasa seperti kita. Ia mati di kayu salib, lalu ia dibangkitkan. Benar, kita tahu itu. Ya. Tetapi iman bukan hanya yang tahu. Iman itu artinya menyerahkan diri kita kepada kepada siapa kita beriman. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan Yesus, untuk kepentingan Tuhan dalam segala hal. Itu artinya iman, ya. Jadi kita memberikan hidup kita untuk Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Untuk itu kita harus belajar sungguh-sungguh, berubah, bertobat, untuk tidak serupa dengan dunia ini, untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, kan begitu. Itu iman, saudara. Iman itu yang kedua, iman itu adalah tekun sampai akhir. Jadi percayanya bukan hanya tahun ini saja, bukan, tapi sampai akhir. Jadi yang dimaksud percaya atau iman itu ada unsur ketekunan sampai akhir. Ya. Orang yang tekun sampai akhirnya, itulah yang selamat. Orang beriman dari awal sampai akhir hidupnya, tapi terakhir murtad, ia tidak selamat. Selain itu, iman mengandung unsur begini loh. Aku percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan tugas terhadap setiap kita.
Nah, apakah kita bisa dipercaya Tuhan dalam hal ini untuk melakukan kehendak-Nya? Mau nggak kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Pribadi yang bisa mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu iman, saudara. Ya, jadi iman itu tidak hanya berupa ilusi. Banyak orang hanya memiliki iman ilusi, saudara. Ilusi di pikirannya bahwa aku sudah percaya Tuhan, pasti selamat, bahwa semuanya ini Tuhan yang menentukan, pasti selamat. Itu. Jadi, makanya di mulut percaya maka selamat, seolah-olah begitu. Imannya iman ilusi nih. Ya. Padahal Matius 7 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus loh yang berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi imannya nyata, bukan iman ilusi. Banyak orang itu imannya ilusi. Kalau ke gereja sukanya mendengar yang menghibur. Diberi kebenaran yang keras nggak suka. Sukanya ilusi, berfantasi ria di pikirannya. Ya, itu iman ilusi namanya. Itu iman seperti itu percuma, karena bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Fantasi di pikiran, bukan. Ya, makanya iman fantasi seringkali kelihatan. Ia menuntut Tuhan untuk memberkati. Kebalik, bukannya tunduk kepada Tuhan, itu ilusi tuh di pikirannya. Ya, mau mengarang-arang sendiri, karena Tuhan baik pasti dong aku minta apa saja diberi. Nah, gitu. Itu iman ilusi. Tapi kalau iman yang benar, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Itu sudah diajarkan Tuhan Yesus, sudah didemonstrasikan dalam hidupnya Tuhan Yesus. Lah kok manusianya ngarang-ngarang sendiri? Lah kok manusia nggak mau belajar kebenaran? Malah ngarang-ngarang sesuatu yang menyenangkan hatinya sendiri. Tapi Alkitab sudah menulis dari dulu sih bahwa nanti akan ada masa di mana orang mengumpulkan guru-guru palsu. Mereka ingin mendengar dongeng-dongeng, bukan kebenaran. Gitu ya. Herannya ada manusia yang ingin memaksa Tuhan. Aku klaim janjimu Tuhan, Engkau berjanji akan memberkati aku. Manusia tidak tahu diri. Imannya itu iman ilusi. Ilusi di pikirannya, Tuhan mau diatur. Padahal Tuhan bisa menghajar kita, memberi kita kesusahan, mendidik supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita menjadi pemenang. Kan begitu. Jangan memiliki iman ilusi, saudara. Orang yang hidup dalam iman ilusinya itu, iman fantasinya itu rapuh sekali. Ia akan mudah kecewa ketika doanya tidak dijawab seperti yang dia inginkan. Ia mengira Tuhan tidak setia, pilih kasih terhadap orang lain, padahal yang salah adalah dasar imannya sendiri. Ia berilusi ria. Ia berfantasi ria. Ia menutup mata terhadap realita hidup ini. Ia mau hidup di dalam dunia ilusinya sendiri. Nah, makanya orang-orang banyak yang suka mujizat, bukan? Mau berilusi dia. Tuhan memang bisa membuat mujizat, tapi bukan itu tujuannya. Kalau ke gereja bukan mengejar mujizat, saudara. Kalau ke gereja itu mengejar pengenalan akan Allah. Sehingga mujizat terbesar terjadi, yaitu perubahan akal budi. Dari manusia duniawi menjadi manusia surgawi. Gitu, ya. Iman itu jangan ilusi atau fantasimu sendiri. Iman yang benar itu berdasarkan kehendak Tuhan. Berdasarkan fakta teks Alkitab. Sebab Alkitab itu firman Tuhan yang diinspirasikan kepada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menuliskannya. Kitab suci bukan hasil karangan manusia, tetapi penulisan tentang kebenaran, apa yang terjadi, saksi-saksi Kristus, semuanya ditulis dalam Alkitab. Ya. Sekarang begini aja, Yakobus 2 ayat 26 pasti semua pernah mendengar juga. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman ilusi itu iman yang mati. Iman fantasi. Iman sejati berakar pada ketaatan, bukan cuma pengakuan di mulut. Ya, iman fantasi
tidak banyak bicara tapi omong kosong, tapi banyak melakukannya. Jadi saksinya itu saksi hidup. Begitu, saudara. Coba kita periksa iman kita ini, iman yang hidup atau iman yang mati. Iman fantasi, iman hasil ilusi dalam diri kita, iman halusinasi, atau iman yang berdasarkan fakta, kehendak Tuhan yang tertulis dalam firman kebenaran, kitab suci, yaitu Alkitab. Makanya di antara kita harus bertobat. Jangan memandang Alkitab hanya sebagai buku biasa. Setiap hari dibaca, saudara. Ikuti online Bible Study yang setiap Rabu malam lewat Zoom. Kalau saudara tidak sempat, saudara bisa mengikuti lewat channel YouTube saya. Ya, belajar secara sistematis yang benar sesuai Alkitab. Kan tidak banyak di antara saudara yang punya waktu untuk sekolah teologi. Nggak apa-apa. Belajar Alkitab sendiri. Jangan dari sembarangan buku. Cari buku yang baik juga boleh. Tapi saya berikan lewat online Bible Study. Saudara cari ya. Mari kita memiliki iman yang nyata, saudara. Jangan iman ilusi, jangan iman fantasi, jangan iman halusinasi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh diberkati dan ditegur dan diajar. Sehingga kami hanya mau mengejar iman yang real, Tuhan, yang nyata. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyadarkan kami, dan kami mau bertobat, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula, GMM, untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.